Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak ibu pada hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu terlebih dahulu. Rizky Arima Putri. Hadir, Bu. Mutia Salfadila. Hadir, Bu. Ridho Fadli. Hadir, Bu. Adimas Mustaqim. Hadir, Bu. Desi Natalia. Hadir, Bu. Desi. Iya. Alhamdulillah pada hari ini Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya. Alhamdulillah pada hari Ibu hadir semua. Hari ini bisa fokus sekarang ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 7 yaitu mengenai peristiwa dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dengan tepat. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, nah Ibu akan mengulang kembali materi-materi yang minggu lalu, yaitu kita membicarakan mengenai peristiwa. Nah, sebelumnya apakah anak-anak Ibu masih ingat apa itu peristiwa? Kejadian, Bu. Kejadian, Bu. Benar. Nah, peristiwa itu terbagi dua, yaitu peristiwa menyenangkan dan juga tidak menyenangkan atau menyedihkan. Nah, kembali lagi pada hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi di negara kita. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928. Nah, pada hari ini ada sedikit tambahan mengenai dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Coba Ibu minta bantu, ada anak Ibu yang coba mau bantu baca teks mengenai dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Saya, Bu. Silakan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional yang terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih Bu ucapkan kepada anak Ibu Mutia. Nah, baiklah anak-anak, peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 bagi bangsa kita. Nah, coba anak Ibu
Dari bacaan yang dibacakan oleh Mutia tadi, siapa yang dapat menyebutkan sebenarnya apa sih dampak peristiwa Sumpah Pemuda itu bagi bangsa kita? Saya, Bu. Oke, Adimas. Baik, Bu. Dari dampak Sumpah Pemuda bagi kehidupan berbangsa Indonesia ya, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda itu membuat masyarakat Indonesia keluar kesadarannya untuk bersatu gitu, Bu. Iya, benar sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian Adimas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dampak dari peristiwa Sumpah Pemuda ini yaitu adanya kesadaran bagi bangsa kita untuk bersatu. Nah, kan pada awalnya organisasi di Indonesia itu hanya bergerak sendiri-sendiri, yaitu hanya bersifat kedaerahan. Namun sekarang sudah bersatu untuk mempererat tali silaturahmi antar persaudaraan di bangsa kita, pada bangsa kita. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah membahas beberapa peristiwa yang pernah terjadi pada bangsa kita. Nah, sekarang, apakah anak-anak ibu ada yang masih ingat apa saja contoh peristiwa yang pernah terjadi pada bangsa kita? Baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Ada yang masih ingat? Merdeka, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Penjajahan. Penjajahan, benar sekali Desi. Ada lagi? Perang di Ponegoro, Bu. Benar, terjadinya peperangan. Ayo, ada lagi? Serangan 10 November, Bu. Serangan. Nah, ya itu suatu bentuk perjuangan yang pernah kita lakukan untuk melawan penjajahan. Nah, tadi peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa proklamasi, peristiwa kemerdekaan, banyak sekali peristiwa yang pernah dialami oleh bangsa kita. Nah, baiklah anak-anak. Nah, kemarin Ibu sudah meminta anak-anak Ibu untuk menuliskan apa saja contoh peristiwa yang pernah terjadi pada anak-anak Ibu. Nah, kita mengulang kembali materinya. Sebelum anak-anak Ibu memulai menulis, ada beberapa langkah yang digunakan untuk melakukan suatu penulisan, yaitu yang pertama itu adalah pra-penulisan, di mana pada tahap ini kita menentukan topik ataupun membuat kerangka tulisan sebelum kita mulai menuliskannya pada sebuah media yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah penulisan draft. Nah, penulisan draft ini merupakan tahap di mana anak-anak Ibu mulai mengembangkan topik yang anak Ibu bahas, yaitu tahap memulai penulisan. Nah, selanjutnya adalah tahap revisi, di mana tahap revisi ini merupakan suatu tahap perbaikan. Nah, namun bagi anak-anak Ibu, kalian cukup menuliskan peristiwa yang pernah terjadi pada kalian. Nah, cukup kalian mengembangkan kata-kata tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, coba Mutia membacakan hasil dari tulisannya. Baik, Bu. Saya tentang liburan sekolah, Bu. Jadi, Ya, silakan. tepat ketika tanggal 10 Maret, sekolahku libur selama 9 hari dan berakhir pada tanggal 18 Maret. Aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu ini untuk mengadakan liburan keluarga. Ketika itu, aku memilih berlibur ke pantai Parangtritis. Pagi-pagi aku telah berbenah dan menyiapkan semua perbekalan yang nantinya diperlukan. Sepanjang perjalanan, kuiringi dengan nyanyian lagu riang. Betapa senangnya aku ketika sampai di pantai tersebut. Dengan hati sukaria, aku sambut pantai Parangtritis dengan senyumku. Pantai Parangtritis, pantai non elok yang menjadi favoritku. Tanpa menyia-nyiakan waktu, aku mengajak kakakku untuk bermain air. Ku ambil air dan aku ayunkan ke mukanya. Dengan canda tawa, kami saling berbalasan. Puas rasanya, terasa hilang semua kepenatan karena kesibukan tiap harinya.
Di sana, aku dan seluruh keluargaku saling berfoto-foto untuk mengabadikan momen yang indah ini. Tak terasa, waktu berjam-jam telah kuhabiskan di sana. Hari pun mulai sore, menandakan perpisahan dan kembali pulang. Tak rela rasanya kebahagiaan ini akhirnya selesai. Dalam benakku, aku akan kembali esok. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih Mutia. Nah, anak-anak dari cerita yang teman kalian Mutia bacakan. Nah, menurut anak-anak Ibu, itu termasuk peristiwa yang menyenangkan ataupun apakah peristiwa menyenangkan atau peristiwa menyedihkan? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Karena Mutia pergi berlibur ya. Nah, Iya, Bu. selanjutnya ada lagi yang ingin membacakan hasil tulisannya kepada teman-teman. Coba Ibu Bu. minta anak-anaknya, Cok. Nah, ya silakan Adimas. Tentang mudik lebaran kemarin, Bu. Tahun kemarin Oke, lagi. boleh. Ya, silakan. Sehari setelah liburannya, oke, Bu. Ulang. Sehari setelah diliburkannya sekolah, menjelang Ya. lebaran tepatnya 1 minggu sebelum hari raya. Aku bersama keluarga aku mudik ke kampung halamanku dengan mengendarai kendaraan pribadi untuk menjalankan lebaran bersama keluarga di kampung halaman kami. Sebelum berangkat, jauh hari berbekalan, barang-barang bawaan, bahkan kesehatan kami. Kami mudik dengan menumpangi sebuah mobil. Untuk menjamin segala sesuatu yang tak diinginkan, kami membawa barang-barang secukupnya saja, tidak melebihi bobot bawaan mobil dan mengendarai mobil dengan pelan dan sabar, tidak buru-buru. Dan yang paling penting adalah mengikuti segala aturan lalu lintas yang ada. Tak lupa kami membawa semua surat-surat kendaraan, SIM, STNK, dan tak perlu membawa helm. Di sini karena pakai mobil ya Bu, jadi tak pakai helm. Kemudian kami melewati jalan utama dan mengantri di kerumunan kemacetan hingga sore hari. Hingga pada malam harinya, tepatnya jam 9 malam, kami tiba di rumah kakek dan nenek. Kami semua kelelahan dan menuju ke kamar yang telah disiapkan kakek dan nenek. Mendengar waktu kakek dan nenek mendengar kabar bahwa kami akan ke sana. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih ya Dimas. Nah, kalau boleh tahu kampung halamannya Dimas di mana? Di Jambi, Bu. Oh, di Jambi ya. Baiklah anak-anak, tadi teman kalian Dimas sudah membacakan hasil penulisannya mengenai peristiwa yang pernah terjadi pada Adimas. Nah, Adimas bercerita mengenai peristiwa liburan ke kampung halaman waktu Lebaran. Nah, menurut kalian, peristiwa yang dibacakan sama Adimas tadi, itu terjadi pada diri Adimas sendiri, ataukah dengan dirinya dengan keluarga, atau dengan masyarakat sekitar? Keluarga, Bu. Ya, benar sekali ya. Tadi sudah disebutkan bahwa liburan itu dilakukan bersama keluarga. Nah, sekarang masih ada nggak yang mau membacakan hasil tulisannya mengenai peristiwa menyedihkan ataupun peristiwa menyenangkan? Boleh? Ya, Bu. Oke, silakan Rido. Saya akan membacakan kegiatan sehari-hari saya, Bu. Oke, silakan. Aku adalah salah satu murid dari sekolah favorit di kotaku. Setiap hari, jadwalku di sekolah sangat padat. Bel masuk di sekolahku memang baru masuk pukul 7. Tapi ku biasakan setiap hari untuk bangun pagi pukul 4 agar tidak tergesa-gesa. Setelah bangun, biasanya aku akan langsung mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Tak lupa aku menata buku sesuai mata pelajaran hari ini. Kusempatkan juga mengecek beberapa buku kalau ada PR yang belum kukerjakan. Setelah makan pagi dan mandi, yaitu sekitar pukul 6.15, aku langsung menuju ke sekolah. Aku biasa pergi ke sekolah naik sepeda motor, kadang juga naik kendaraan umum. Pukul 6.30, aku sudah sampai di sekolah karena jarak rumahku dari sekolah tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 km. Pelajaran di sekolah biasanya selesai pada pukul 14.
Namun di hari-hari tertentu kami harus mengikuti kegiatan pendalaman materi dan baru pulang pukul 4 sore. Sudah, Ibu? Iya, terima kasih Rido. Nah, jadi anak-anak di sini kan Rido menceritakan mengenai peristiwa yang dialami Rido ini termasuk yang menyenangkan atau menyedihkan dan terjadi pada dirinya Menyedihkan, atau dengan orang lain. menyedihkan. Kok bisa menyedihkan, Ci? Ya, soalnya Pulang sore. kegiatan itu penuh banget. Nanti kan masih anak SD, Bu. Masa main. Iya, Masa kecilnya kurang bahagia. ya jadi mungkin mana yang baik bisa anak-anak Ibu contoh, mana yang tidak baik bisa diperbaiki untuk kedepannya. Baiklah anak-anak, mungkin demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya. Sebelum ditunjuk, ada yang ingin mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau nggak ada, Ibu kasih pertanyaan nih. Nah, siapa anak-anak Ibu yang masih ingat sebelum kita menulis itu, apa yang harus kita tentukan? Saya, Bu. Oke, Mutia, silakan. Ada prapenulisan, terus ada draft, terus yang terakhir yaitu revisi. Nah, contoh kegiatan prapenulisan seperti apa, Mutia? Menentukan topik yang akan kita tulis, Bu. Iya, benar sekali. Nah, baiklah anak-anak, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Ibu, semoga kedepannya kalian agar tulisan yang lebih baik lagi. Oke, jalan pada doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga kita bisa bertemu lagi di kelas dengan pembelajaran offline. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.